melihat Mbak Ka'bah secara langsung gitu ya. Nanti senang. Sedih. Itu teman-teman ya. Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi ke Kelsa Keluarga Sakinah. Amin. Sebelum menonton video ini jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Oke, di video kali ini kita mau ngapain, Bang? Mau kasih tahu ke kalian trik atau tips menabung Ala Kelsa. Iya. Jadi di sini sudah ada 4 wadah bekas dari sosis. Jadi tidak dibuang, bisa dipakai untuk tabungan. Nah, jadi ini cara kita menabung. Jadi kita menabung dari pak sosis bekas, sengaja ya kita manfaatkan barang-barang bekas supaya bisa dimanfaatkan. Jadi nggak dibuang. Terus kita juga nggak beli celengan yang mahal-mahal karena percuma ya kalau kita beli celengan mahal terus nggak diisi ya sama aja. Sama aja bohong kan? Ya mending tempatnya biasa tapi isinya ya. Luar biasa yang penting itu. Nah di sini teman-teman bisa lihat kita udah taruh label ya kan ataupun nominal uang yang akan dimasukkan. Ya ini yang pertama ada harga 2.000. Jadi setiap kali kita punya uang 2.000 kita masukkan ke celengan ini. Jadi jangan dicampur. Ya, dan ini mulai dari tanggal 31 Agustus 2020. Oke, kita buat tanggal mulainya supaya kita tahu seberapa lama kita nabung sampai tabungan ini penuh. Jadi ini ya teman-teman bisa perhatikan. Nah, ini harga 2.000. Yang ini bukan harga, nominal 5.000. Kemudian 10.000, kemudian 20.000. Iya, 20.000 masih sedikit ya. Iyalah. Nah, ini alhamdulillah ya, selama ini rutin ya kita menabung terus setiap hari. Sedikit tapi rutin itu lebih bagus daripada banyak tapi sekali. Bisa kita rutin nih sehari 2.000, sehari 5.000 rutin terus kan setiap hari. Itu lebih baik daripada sekali tabung 100.000 tapi setahun sekali. Ya, karena kan sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit. Nah, uang yang kita tabungkan adalah hasil dari jualan kita. Jadi bagi kalian yang belum nonton video jualan kami, ada jualan piscok, kemudian puding, nugget, bros kita, bisa nonton link yang ada di deskripsi di bawah. Itu bisa jadi ide bisnis untuk kalian, mana tahu cocok bisa kalian buat. Nah, hasil dari jualan itu alhamdulillah full keuntungannya kita masukkan ke tabungan. Ya, alhamdulillah ya. Seberapa yang kita dapatkan kita pisahkan untuk modalnya supaya nanti terus berputar, terus sisanya kita tabung. Jadi untungnya itu betul-betul full kita tabung. Ya, full untungnya, misal untungnya sehari itu 20.000, full kita masukkan 20.000 ke tabungan. Kalaupun cuma 2.000 itu kita masukkan ke tabungan. Jadi memang hasil dari jualan ini khusus untuk menabung. Sementara untuk misalkan kebutuhan sehari-hari kita pokok dan lain sebagainya itu dari gaji bulanan kita ya kan. Jadi supaya tidak mengganggu keuangan yang tadi, keuangan gaji bulanan, maka dari hasil jualannya yang kita sisihkan dan kita tabung nantinya. Seperti itu teman-teman. Selama 3 hari alhamdulillah dapat segini ya teman-teman. Alhamdulillah. Dan ini sengaja kami rapel selama 3 hari untuk konten. Nah gitu. Sebenarnya setiap hari kami nabung terus. Cuman kan dalam sehari itu mungkin dapat 20, dapat 30. Tapi selama 3 hari kami kami tabung dulu supaya bisa masuk konten, supaya ini bisa menjadi ide untuk teman-teman semua. Insyaallah bagi teman-teman yang mungkin uangnya nggak tahu kemana gitu ya, susah untuk manage uang. Nah, mulai aja untuk nabung ya. Memang nabung ini beratnya di konsisten, di istiqomahnya. Tapi kalau misalkan kita terus semangat dan pastinya punya tujuan yang ingin kita capai, insya Allah itu lebih semangat nabungnya. Betul. Lebih baik menabung daripada kredit. Nggak boleh, nggak bagus kalau itu ada unsur ribanya ya. Itu sama menyiksa diri kita sama dengar ceramah-ceramah Ustadz. Sudah kita lihat pengalaman orang lain, daripada kredit berbunga-bunga itu riba,
lebih baik kita nabung sabar. Senang di awal, susah di akhir. Itu ya. kredit. Iya. Tapi kalau nabung susah di awal, senang di akhir. Kalau nabung, apalagi kita investasi ke sini, itu memang full punya kita duitnya. Nah, nanti kalau misalnya sudah penuh, setelah kita bongkar, dapat misalnya sekian juta, bisa kita beli emas. Ya, investasikan ke emas teman-teman. Jadi kalau mau nabung jangan fokus ke uang saja. Karena kalau kita nabung uang saja itu kan nggak berkembang ya, nggak bertambah gitu ya kan. Nah, jadi dengan misalkan awalnya kita nabung dengan bentuk uang seperti ini. Nah, ketika sudah penuh dibongkar terus dihitung berapa dapatnya. Kemudian dibelikan emas. Jadi supaya emas itu kan semakin hari semakin naik ya, karena harganya tetap ya, tidak berubah. Tidak menurut pasnya, walaupun nggak naik nggak turun gitu ya, walaupun mungkin dia nggak naik harganya, tapi yang pasti dia nggak akan turun harga, nilainya itu terus bertambah. Jadi kalau di daerah kami di Aceh itu hitungan emas itu per mayang. Satu mayang itu sekarang itu terupdate-nya 28 sampai 3 jutaan. Satu mayang itu berapa gram ya? Lebih kurang 3 gram ya. Nah, lebih kurang segitu. Jadi kalau misalnya nanti tabungannya sudah penuh, ketika kita bongkar sudah sampai 1 mayang, langsung kita belikan emas gitu. Insya Allah. Jadi semoga ini bisa jadi ide untuk kalian, bisa kalian terapkan di rumah. Nah, ini kan kami buatnya dari sosis bekas. Itu sosis tempatnya. Kita berikan lubang di tengah-tengah. Fungsinya itu apa? Nanti duit ini kita lipat seperti pipet seperti ini. Kemudian kita gunting apa namanya, selang pipet. Nah, kita gunting. Fungsi selangnya itu untuk mengikat di sini supaya dia rapi pas masuknya gitu teman-teman. Jadi gitu. Dan kenapa kita buat seperti ini? Supaya muatnya banyak. Ini tabungan ala Kelsa Camel. Karena kalau misalkan kita tabung seperti celengan biasa, otomatis ini bakalan cepat penuh. Nah, segini aja tuh mungkin udah nggak cukup lagi nih, udah nggak muat lagi. Tapi ini dengan kita printil seperti ini, muatnya banyak gitu ya teman-teman ya. Langsung kita kasih contoh aja ke langsung lihat. Jadi tujuan kita bukan untuk ria atau memperlihatkan ya teman-teman ya, tapi ini belum seberapa. Orang luar sana masih banyak kok, cuman ini untuk ingin berbagi aja kan. Saling berbagi itu indah teman-teman. Oke, ini udah ada satu seperti ini. Kemudian pipetnya kita masukkan ke dalam ini. Nah, kalau sudah terikat ya rapi. Nah, ini nominal 20.000. Jadi kita masukkan ke celengan yang ada duit 20.000-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, berikan keberkahannya. Nah, ini yang 2.000 ya teman-teman ya. Jangan sampai salah masuk ya. Uang 2.000 ke 20, uang 20-nya ke 2.000. Jadi kenapa dipisah-pisah? Supaya enak dilihat dan mudah untuk dihitung juga gitu. 10.000. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Dan lakukan seterusnya sampai selesai. Duit yang terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Moga berkah ya. Alhamdulillah. Jadi udah selesai semua, kita masukkan ke tabungannya masing-masing, ke nominalnya masing-masing teman-teman ya. Nah, jadi ya begitu cara kita menabung. Kami menabung seperti ini pasti kami punya tujuan ya. Bukan kita aja, semua orang yang menabung punya tujuan. Mungkin nanti untuk beli mobil atau beli motor, beli rumah, beli tanah. Masing-masing punya tujuan tersendiri. Sedangkan kita insya Allah dari hasil tabungan ini doakan ya teman-temannya supaya bisa umroh. Sedikit demi sedikit dari hasil usaha, semoga duit tabungnya halal, berkah, dan bisa umroh. Bismillah lah. Yang penting komitmen. Kita
kita memilih umroh dulu, juga kenapa nggak haji dulu? Karena kan seperti yang kita tahu ya, kita di Indonesia ini sangat banyak manusia. Kota haji, maka penduduk muslim terbanyak di dunia itu di Indonesia. Dan jamaah haji atau umrah paling banyak itu dari Indonesia juga. Maka kalau mau haji itu harus antri sampai 10 tahun. 10 tahun. Jadi kelemahan teman-teman, kita pengennya ke tanah suci itu dalam keadaan yang masih kuat, muda ya. Sehat, gitu. Karena kan ibadah umrah itu seperti tawaf, sa'i itu kan butuh tenaga yang kuat gitu. Oke lah kalau kita dapat dekat ya di sekitaran Ka'bah kan. Tapi kalau misalnya jauh 100 meter ke sana dari Ka'bah kan 7 kali tawaf kan, masya Allah ya. Ibadah umroh dan haji paling nikmat itu waktu muda. Itu nasihat dari guru-guru kami, ustaz kami yang terdahulu gitu. Makanya kami komitmen, insya Allah. Makanya kami memilih umroh dulu karena itu yang lumayan terjangkau, ya kan? Karena dengan kalau dana haji, sekarang ini ya. Karena kalau haji ya kalau nggak haji plus ya harus nunggu lama gitu ya, harus 10 tahun kemudian. Tapi insya Allah nanti setelah kita melakukan ibadah umroh, insya Allah kita berniat juga untuk haji, kita akan nabung haji ya kan. Karena ya kita ingin ya sebelum kita dipanggil sama Allah nantinya kita menyempurnakan rukun Islam kita yang 5 gitu ya kan. Karena memang ya haji ini yang membutuhkan dana yang besar. Makanya kenapa seorang muslim itu harus kaya gitu ya. Ya kekayaannya tuh digunakan untuk beribadah gitu. Karena beribadah kita butuh uang gitu ya. Jadi kita nabung sedikit demi sedikit, insya Allah kita bisa gitu ya kan. Karena umroh itu atau haji kalau menurut kita ya bukan orang yang mampu ya, tapi orang yang mau. Banyak kita lihat di luar sana. Kita tidak menyalahkan orang, maksudnya banyak di luar sana ada yang berada, maksudnya dari segi materi yang mampu, tapi dia belum punya kemauan. Selain belum punya kemauan, belum dipanggil gitu. Dan banyak juga di luar sana orang yang jualan gorengan, bubur kan apa. Untuk umroh dan haji nabung sedikit demi sedikit akhirnya Allah mudahkan itu. Jadi bukan mampunya teman-teman, tapi maunya dulu. Insya Allah ya di usia pernikahan kita yang masih setengah tahun ini kita berniat nggak mau dulu niat punya rumah atau apa dan sebagainya. Insya Allah kita nabung untuk umroh dulu. Nah setelah tertunaikan ini semua, insya Allah nanti baru kita pikirkan yang lain. Kita pokoknya siapapun teman-teman di luar sana, kita berdoa sama-sama semoga Allah mudahkan untuk sampai ke sana. Ya walaupun mungkin ya ajal kita tak sampai, paling kita sudah berniat, insya Allah sudah dihitung satu pahala oleh Allah ya. Semoga yang menonton video ini dan untuk kami juga dimudahkan supaya bisa naik haji dan umroh ya, amin ya. Karena melihat Ka'bah secara langsung gitu ya. Sedih. Itu teman-teman ya. Insya Allah kita nabung sedikit-sedikit kita bisa ya. Semangat terus ya. Apapun mungkin teman-teman punya cita-cita mau beli apa dan lain sebagainya, nabung aja ya, jangan kredit teman-teman ya. Teman-teman. Karena itu nggak berkah. Karena ini cara nabung ala kisah ya. Kalau cocok bagi kalian boleh diikuti. Kalau tidak cocok boleh kan variasikan sesuai dengan kebutuhan. Oleh karena itu apabila video kali ini bermanfaat, boleh kalian like, komen, dan share juga. Share dan juga subscribe ya supaya channelnya berkembang. Semoga bisa memberikan manfaat untuk halayak. Khairun nasi anfa'uhum linnas, baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Oke, teman-teman. Oke, segini dulu video kita kali ini. Kalau ada kesalahan dari video ini kami mohon maaf, baik dari perbuatan maupun perkataan. Oke, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.